Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil kitabil mubin, al fariqu bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita masih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari Jumat adalah hari yang dipenuhi dengan kemuliaan. Bahkan di dalam terminologi sebuah hadis, hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dan kita patut bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah ini, kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan hadirnya kita di dalam masjid ini. Semoga apa yang kita dambakan dan kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk meningkatkan keimanan kita di masa pandemi ini, setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-iqbalu 'alal Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mampu menjaga ritme iman seseorang. Dengan Al-Quran, keimanan seseorang akan terjaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menghadapi hidup ini dengan optimis. Karena Al-Islam dinut tafa'ul, Islam adalah agama yang optimis. Oleh karenanya jamaah, ketika kita melihat sebagian kaum muslimin, sebagian manusia berputus asa dengan kondisi saat ini, maka seorang muslim yang cerdas, dia akan selalu optimis di dalam menghadapi kehidupannya. Karena kita punya pedoman, yaitu Al-Quran. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama mengatakan, al-hayatu fi dhilalil Quran ni'matun azimah, nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha, nikmatun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkih. Kehidupan di bawah bimbingan wahyu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa besar, yang tidak bisa dideskripsikan, yang tidak bisa diungkapkan kecuali bagi mereka yang pernah merasakan nikmat bersama Al-Quran.
Karena Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah, akan menambah kualitas kehidupan seseorang, menambah kualitas umur seseorang, memberkahi kehidupan seseorang, dan menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh seseorang. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat betapa Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum tersentuh wahyu dan setelah tersentuh oleh wahyu. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat memusuhi Islam, bahkan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai ingin membunuhnya. Tetapi ketika tersentuh oleh wahyu, Umar menjadi manusia terbaik ketiga setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini makamnya pun bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita pun jamaah yang dimuliakan Allah bisa menjadi manusia yang terbaik dengan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik dengan cara mempelajarinya, membacanya, kemudian mentadaburinya dan mengamalkannya, insya Allah. Dan Al-Quran juga yang akan menjaga ritme iman kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah az-zikru, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, berbaring dan sebagainya, selalu mengingat Allah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kebutuhan seseorang terhadap zikir bagaikan ikan di dalam air. Ikan ketika tidak ada airnya dia akan mati. Begitupun seseorang ketika menginginkan hatinya hidup, maka dia harus selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika imannya ingin hidup, maka dia harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan seseorang yang mengingat Allah dan orang yang tidak pernah mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan mati. Orang dikatakan hidup hatinya ketika rajin mengingat Allah, dan dikatakan mati hatinya ketika tidak pernah mengingat Allah. Ini yang kedua jamaah, bahwa untuk menjaga keimanan kita di masa pandemi ini, maka harus rajin berzikir, mengingat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, qudwah kita, bisa kita bayangkan, beliau mengatakan dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Ini Rasulullah. Dan istighfar termasuk bagian dari zikir. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita jamaah yang setiap harinya melakukan dosa, kesalahan? Sudah berapa kali dalam sehari kita beristighfar? Bisa jadi bencana demi bencana, musibah demi musibah yang Allah kirimkan kepada kita, bisa jadi disebabkan karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya, mari kita meningkatkan keimanan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan keluarga kita dalam lindungan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.